Pada video kali ini kita akan membahas tentang penggunaan stateless dan stateful widget pada Flutter. Oke, terlebih dahulu kita bikin sebuah project. Di sini saya beri nama projectnya adalah stateless stateful. Kemudian ini adalah ketika dia berhasil bikin projectnya, dan sekarang kita akan hapus semua kelas dan semua code yang defaultnya ini. Dan setelah itu kita bikin kelas baru di sini. Dan ada satu tips yang bisa kita gunakan ketika kita ingin buat kelas itu adalah stateless atau stateful. Kita tinggal ketik st, nanti akan muncul otomatis recommended kelas yang akan kita gunakan, ada stateless atau stateful. Nanti kita tinggal gunakan. Nah, misalnya di sini kita akan menggunakan stateless seperti ini. Nanti dia akan otomatis, dan di sini kita kasih namanya page stateless. Nah, setelah itu di sini akan otomatis ada return-nya ke bagian container. Dan ini kita akan ganti dia menjadi scaffold. Dan di dalam scaffold itu nanti kita tambahkan sebuah body, kemudian container, kemudian kita kasih warna colors, kemudian kita tambahkan child, kemudian container. Di sini kita mencontohkan penggunaan kelas stateless widget dengan menggunakan widget container. Margin ini berfungsi untuk memberikan jarak ya. Dan di sini kita panggil kelasnya page stateless. Kemudian kita coba running. Pada bagian ini yang kita rubah tadi, kelasnya langsung ke bagian page stateless. Dan apabila kita ingin mengganti ini temanya, dia defaultnya adalah warna biru. Kalau kita ingin ganti dia menjadi warna yang lain, di sini kita tinggal ganti misalnya jadi green. Nah, ini adalah contoh penggunaan stateless. Jadi di sini karena kita nggak ada nilai, nggak ada teks atau value yang berubah, jadi kita menggunakan widget yang ada. Jadi di sini kita bisa menggunakannya stateless widget. Dan di sini kita lihat untuk kontainer yang pertama itu dia adalah kotak yang di bawah sini yang berwarna biru. Kemudian ada kontainer yang kedua itu berwarna
hijau yang ini. Dan jarak antara yang kekosongan ini itu yang kita sebut dengan margin, itu kita kasih edge insets all, itu berarti semuanya nilainya sama, yakni 50 pixel. Ini 50 ke kiri, 50 ke kanan, kemudian ke atas dan juga ke bawah. Dan setelah ini kita coba tambahkan sebuah kelas lagi di bawah sini untuk yang bagian stateful. Tetapi sebelum itu kita agak sedikit terganggu dengan debugnya ini. Jadi di sini kita bisa hilangkan dengan cara debug show text banner, di sini false. Dan di sini dapat kita lihat ada fungsi yang cukup memudahkan kita sebagai developer. Itu ada hot reload di sini, kita tinggal klik ini. Jadi ketika ada sedikit perubahan, itu kita nggak perlu build dari awal. Jadi kita langsung melihat di sini ada perubahan. Oke, kita bikin page untuk yang contoh stateful-nya. Kita cukup ketik st, kemudian kita pilih ini page stateful. Maka ketika kita menggunakan stateful, dia akan ada dua buah kelas yang terbentuk. Yang pertama adalah page stateful sendiri, dan yang kedua adalah state dari page stateful, yang itu namanya adalah page stateful state. Jadi ketika kita bikin stateful, itu ada dua buah kelas yang terbentuk. Dan di sini kita akan mencontohkan ada value yang berubah di bagian teksnya. Di sini kita deklarasikan, misalnya di sini string text. Kemudian kita tambahkan di sini init state. Init state di sini dia berfungsi sebagai on background. Jadi ketika aplikasi akan di launch, init state ini yang pertama kali dipanggil. Di sini kita ganti nilai teks yang di atas adalah kosong, kemudian kita ganti ketika dia masuk ke dalam sini, nilai teksnya berubah. Kemudian kita bikin satu buah metode di sini. Kemudian kita tambahkan set state. Set state ini berfungsi semacam ada delay antara ketika kita memberikan data atau kita memanggil data, itu ada delay untuk dia ada prosesnya di dalamnya. Jadi di sini kita tambahkan, kita ganti lagi teksnya. Di sini kita rubah dia menjadi teks seperti ini. Kemudian pada widgetnya kita tambahkan di sini scaffold, kemudian body, kemudian di dalam body-nya kita tambahkan di sini new center, kemudian kita tambahkan child-nya itu satu buah button, new material button. Dan basically untuk button itu ada beberapa macam. Di sini ada material button, terus ada lagi rest button, kemudian juga ada namanya flat button. Dan menurut saya yang paling bagus itu adalah bagian material button, karena ini warnanya cukup bagus dan kita bisa ada banyak style yang bisa kita tambahkan di bagian sini. Dan di sini ada sebuah properti, yakni onPress. OnPress ini adalah properti ketika kita ingin diklik buttonnya itu ada action apa. Gitu. Kemudian
Selain ini, kita juga bisa menambahkan color. Nah, ketika diklik, kita manggil method change yang ini, method change. Oke, kita sudah selesai bikin page stateful-nya. Sekarang pada bagian sini kita ganti ke bagian page stateful. Page stateful. Untuk merapikan kode, kita tinggal pilih menu di sini. Kemudian format kode. Oke, kita coba hot reload. Oh ya, kita lupa untuk menambahkan teksnya di material buttonnya ini. Kita tambahkan cell, kemudian teks. Teksnya di sini adalah teks. Oke, kita running lagi. Nah, ini adalah tampilan ketika kita menggunakan page stateful dan dia akan memanggil teks yang pertama di sini. Klik tombol ini yang pertama kali dia panggil, kemudian kita tekan di sini, dia akan memanggil metode yang ini nanti. Teks ini telah berubah. Oke. Sampai di sini mengerti dengan perbedaan antara stateless dan stateful. Oke, kalau sudah, next video kita akan membahas tentang bagaimana perpindahan dari satu kelas ke kelas yang lain.